Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-Maqdisi rahimahullah, kitab al-Taharah, al-hadis al-awwal an Amir al-Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Karena awal pertama kita bahas kitab ini, kitab yang ringkas tapi merupakan umdah sesuai dengan judulnya Umdatul Ahkam, pondasi dasar dari hukum-hukum syariat, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang muttafaq ala sihhatihi bain al-Bukhari wa Muslim. Yang muttafaq alaih bain al-Bukhari wa Muslim. Artinya disepakati oleh Bukhari dan Muslim, sehingga hadis yang ada dalam kitab ini semua sahih. Tidak perlu dilakukan kesahihannya. Hanya saja penulisnya atau yang mengumpulkannya yaitu Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Ibn Surur Ibn Rafi Ibn Hasan Ibn Ja'far Al-Jamma'ili Al-Maqdisi rahimahullah, yang dikenal dengan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau sengaja mengumpulkan hadis-hadis yang muttafaq alaih, dan ala minhajihi mengumpulkan dan tidak memasukkan dalam kitabnya ini kecuali yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hanya saja sebagai manusia ada saja yang keluar dari kaidahnya. Dia inginnya semua dalam kitab ini Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Tetapi ternyata ada yang infarada bihi Muslim, ada yang infarada bihi Al-Bukhari. Ada yang Bukhari menyendiri, ada pula yang Muslim menyendiri, tapi itu jarang. Ada beberapa saja. Umumnya muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Sehingga dikatakan oleh beliau dengan Umdatul Ahkam, sebagai umdah. Karena yang lainnya adalah penjelasan rincian yang diriwayatkan dalam sunan, dalam yang lainnya adalah perkara-perkara yang sifatnya mempertegas atau memperjelas atau merincikan dan seterusnya. Diawali kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang diriwayatkan oleh Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Amalan-amalan tersebut yang namanya amalan-amalan ibadah tergantung niat-niatnya. Dan bahwasanya bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya dengan niat dunia, yang dia akan dapatkan imra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang akan dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Gharibil hadis, kalimat-kalimat asing dalam hadis ini yang perlu dijelaskan adalah kalimat innama. Innama dijuluki dengan harfu hasrin, kata yang mengurung sesuatu. Maka dikatakan kalimatu innama tufidul hasr, memberikan faedah mengurung sesuatu. Apa yang dikurung dengan kalimat innama? Fahuwa huna qassara mausuf ala sifah.
Maka kalimat innama di sini mengurung yang disifati dengan sifatnya. Mengurung itu mengkhususkan sesuatu di dalam kurung. Hanya ini saja, tidak yang lain. Innamal a'mal, yang namanya amalan, semuanya ini, khusus amalan, binniyah, dengan niatnya. Wa huwa isbatu hukmil a'mal binniyat. Bahwasanya penetapan hukum amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Niat baik mendapatkan baik, niat jelek mendapatkan jelek. Fahuwa fi quwwati, maka dia kekuatannya sama dengan kalimat mal a'malu illa bin niyat. Tidaklah ada amalan kecuali dengan niatnya. Itu mana innama. Tidak ada amalan lain. Yang namanya amalan selalu dengan niatnya. Innamal a'malu bin niyat, maknanya mal a'malu illa bin niyat. Jadi yanfil hukum amma adahu. Ini meniadakan hukum lain selain apa yang ditetapkan oleh Nabi bin niyat. Yang namanya amalan mesti dengan niatnya. Yang kedua, an-niyah lughatan al-qasad. Kalimat kedua yang perlu diterangkan adalah kalimat an-niyah. Apa sih niat? Alhamdulillah bahasa Arabnya an-niyah, bahasa Indonesianya niat. Sehingga mudah dipaham. Kalau mau didefinisikan, niat maknanya adalah al-qasad, tujuan. Kamu berdiri, apa tujuannya? Kamu duduk, apa tujuannya? Kamu makan, apa tujuannya? Kamu berjalan, apa tujuannya? Kalau dia berjalan untuk talabul ilm, maka hukumnya mendapatkan pahala besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan dalam satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke dalam surga. Tetapi ada yang berjalan untuk kejelekan, ya tentunya hukumnya jelek. Kamu menjalani jalan kejelekan. Loh, saya enggak berbuat apa-apa. Iya, tapi kamu mendekat kepada kejelekan dengan langkah-langkahmu, maka itu sedang berbuat jelek. Barakallahu fikum. Maka yang namanya amalan tergantung niatnya. Kadang-kadang amalannya sama, karena niatnya berbeda, hukumnya juga berbeda. Wa waqa'a bil ifrad fi aktsari riwayat. Disebutkan dalam keadaan mufrad di kebanyakan riwayat-riwayat. Karena namanya riwayat-riwayat, kadang-kadang berbeda lafaz-lafaznya. Kadang-kadang berbeda lafaz-lafaznya. Ada yang dengan lafaz mufrad, ada yang dengan lafaz jamak. Ternyata di kebanyakan riwayat, amalnya dengan mufrad. Yaitu dengan kalimat innamal amal. Atau innamal a'malu bin niyah. Bin niyat dengan mufrad. Niatnya dengan lafaz mufrad. Sedangkan yang ada pada kita niat dengan alif dan ta maftuhah, ta yang terbuka, maka itu bentuk jamak. Mufradnya an-niyah. Jamaknya an-niyat. An-niyah satu niat. Niat dengan niat-niat. Innamal a'malu bin niyah. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Mufrad. Di kebanyakan riwayat. Tetapi riwayat yang bersama kita, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya yang namanya amalan dengan niat-niatnya. Jamak bentuknya. Qala al-Baydawi, an-niyah ibaratun an inbi'atil qalbi nahwu ma yarah. Muwafiqan li gharadin min jalbi naf'in aw daf'i dharrin. Kata al-Baydawi, niat itu adalah ungkapan yang muncul di hati ke arah apa yang dia anggap cocok untuk tujuan. Apakah jalbi naf'in atau daf'i dharrin? Apa tujuannya? Biasanya imma tujuannya jalbi naf'in, mendapatkan satu manfaat, atau daf'i dharrin, menolak satu madarat. Manusia secara fitrah
Manusia secara fitrah. Semua manusia. Kalau berbuat sesuatu, kira-kira buat apa? Cuma dua pilihan. Imma mendapatkan manfaat. Wa imma menolak madarat. Tiba-tiba orang berjalan, tiba-tiba minggir. Oh, menolak madarat. Takut kepanasan atau takut kecelakaan. Tabrak mobil. Iya kan? Atau tiba-tiba dia lari. Kenapa dia lari? Ternyata jalbi naf'in. Ingin mendapatkan apa yang jatuh dari orang yang sedang membagikan uang. Rebutan. Wah, tiba-tiba lari dia. Apa itu? Jalbi naf'in. Yang ini daf'i durrin. Hampir semua. Tidak ada orang yang berbuat kecuali punya niat. Illal majnun. Iya kan? Illa al-majnun. Kecuali orang gila. Yang dia berbuat sesuatu dalam keadaan gak ada niat. Kadang-kadang dia berbuat tanpa tujuan apapun. Tetapi kalau orang itu normal, aqil, maka niscaya perbuatannya mesti ada tujuan. Min daf'i durrin au jalbi naf'in. Apakah mendapatkan manfaat atau menolak madarat? Hanya saja ada yang orientasinya dunia, ada yang orientasinya akhirat. Ada yang manfaatnya manfaat dunia saja, menolak madaratnya madarat dunia saja. Enggak dipikirkan masalah manfaat akhirat dan madarat akhirat. Tetapi ada di antara mereka orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa. Maka mereka mencari sesuatu, beramal untuk apa? Mencari naf'il akhirah. Dan menghindari durril akhirah. Dan ini yang lebih panjang akalnya. Lebih panjang nalarnya. Dan lebih jauh pandangannya. Karena dia pandangannya jauh ke depan sampai ke akhirat. Tidak hanya berbicara dunianya. Kembali kepada ucapan beliau. Berarti kata Al-Baydawi yang namanya niat adalah sesuatu dalam hati. Ungkapan dalam hati. Yang mendorong dia berbuat sesuatu. Yaitu untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Adapun secara syar'i dan tentunya karena pelajaran kita pelajaran din, aqidah, syariah, fiqh, agama Islam, maka tentunya niat yang sedang kita bahas bukan niat tadi secara umum, tetapi niat secara khusus. Secara khusus dalam masalah syariat. Apa definisi niat secara syariat? An-niyatu syar'an, makna niat secara syar'i adalah al-azm ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah Ta'ala. Niat secara syariat adalah tekad seseorang untuk melakukan ibadah tertentu dalam rangka taqarruban ila Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Saya ulangi. Tekad seseorang untuk melakukan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada pada dia niat ini, berarti orang tadi beramal dengan niat yang benar. Tetapi kalau dia melakukan ibadah bukan karena taqarruban ila Allah, bukan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, maka tidak dikatakan amal yang diterima. Kalimat ketiga yang perlu dijelaskan dalam hadis ini adalah kalimat faman kanat hijratuhu ila akhirih. Alif lam kha itu ila akhirih maknanya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, karena wanita yang akan dinikahi, maka dia hijrah kepada apa yang diniatkannya. Ini sebagai contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mithalun yuqarrir wa yuwaddih al-qa'idah as-sabiqah. Ini contoh yang menetapkan dan menjelaskan kaidah yang sudah disebutkan lebih dulu. Sabiqah yang sudah disebutkan lebih dulu. Apa kaidahnya tadi? Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Niat baik dapat baik, niat jelek dapat jelek. 6.
Dicontohkan oleh Nabi dengan contoh, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Contohnya orang hijrah. Seorang yang berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, tentunya seharusnya, semestinya adalah hijrah membawa agamanya kepada tempat yang lebih aman untuk dia terapkan agamanya. Hijrah dari tempat yang dia tidak mungkin menegakkan agamanya ke tempat yang dia bisa menjalankan agamanya. Itu hijrah yang syar'i. Tetapi ada orang yang ikut hijrah, tetapi bukan karena ingin menegakkan ibadahnya, tapi karena kekasihnya atau orang yang akan dinikahinya ada di sana. Berarti saya harus hijrah ke sana. Saya mau nikahi dia. Atau kebetulan dagangnya di tempat dia sudah tidak laku. Di sana akan lebih laku. Saya dengar-dengar katanya di sana bagus. Perdagangannya demikian. Maka dia hijrah. Berarti karena dunia. Maka apa yang dia dapatkan? Bukan pahala hijrah. Yang akan dia dapatkan hanya wanita yang dinikahinya. Dan hanya dunia yang dia cari. Dia dapat dunia. Nyari dunia dapat dunia. Cari perempuannya dapat apa yang diniatkan. Adapun akhirat dia tidak dianggap sebagai seorang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati. Apa niatnya kamu hijrah dari desa kamu sampai ke desa yang jauh, dari pulau kamu ke pulau yang jauh? Kalau niatnya karena Allah untuk cari ilmu, maka itu adalah hijrah yang baik. Ilallahi wa rasulih, untuk Allah, yang ini ikhlas untuk Allah dan untuk Rasulullah, artinya mengikuti Rasulullah SAW. Maka tentunya dapat pahalanya pahala ibadah. Tetapi kalau hanya ikut-ikutan atau hanya berkeinginan saya dengar katanya di daerah tersebut wanitanya cantik-cantik, akhwatnya bagus-bagus, saya mau nikah di sana aja, maka niatnya yang salah akan merusak ibadahnya dan dia tidak mendapatkan pahala apa-apa karena bukan niat untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu, ini jumlah syartiyah, jumlatun syartiyatun. Dan kalau jumlah syartiyah mesti ada jawab. Ada jawabu syarat. Jumlah syartiyah itu barang siapa yang begini, dan jawabnya niscaya akan begitu. Barang siapa yang begini akan begini. Itu namanya syarat dan jawabannya. Dan biasanya pakai adawatu syarat. Di sini adawatu syaratnya adalah man. Man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Itu jawab syarat. Itu jawab asyarat. Barang siapa yang begini, maka dia akan begini. Wattahada syarat wal jawab. Tetapi di sini keunikannya adalah syarat dengan jawabannya sama. Perhatikan. Barang siapa yang hijrahnya pada Allah dan Rasulnya, jawabannya, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Sama apa enggak sama? Sama. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Kaif ittahada syarat wal jawab? Bagaimana bisa satu, semakna, bahkan persis kalimat per kalimatnya antara syarat dengan jawabannya? Li'annahuma 'ala taqdir, karena maknanya bisa difahami man kanat hijratu ilallahi wa rasulih niyatan wa qasdan fa hijratuhu ilallahi wa rasulih thawaban wa ajra. Sama kalimatnya tetapi berbeda yang dimaksud. Yang pertama, barang siapa yang hijrah pada Allah, kepada Allah dan Rasulnya secara niatnya, maka dia hijrahnya pada Allah dan Rasulnya secara pahalanya. Jadi kalau diterjemahkan bebasnya, barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka pahalanya pun pahala hijrah pada Allah dan Rasulnya. Paham ya? Yang pertama menerangkan tentang niat, yang kedua menerangkan tentang pahalanya. Tapi lafaznya sama. Siapa yang hijrahnya pada Allah dan Rasulnya, pahalanya pun hijrah pada Allah dan Rasulnya. Artinya sesuai dengan apa yang diniatkannya, dia dapat pahalanya. Demikian pula yang sebaliknya, na'udzubillah, siapa yang hijrahnya karena wanita yang akan dinikahi atau karena dunia yusibuha, maka niscaya hijrahnya kepada yang diniatkannya.
Artinya pahalanya ya hanya dapat apa yang diniatkan. Niat dapat dunia, ya dapatnya dunia. Niat dapat perempuan, ya dapatnya perempuan saja. Tidak mendapatkan pahala di akhirat. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Hadza haditsun 'azim wa qa'idatun jalilah min qawaid al-Islam, hiya al-qiyas as-sahih li wazn al-a'mal. Ini adalah hadis yang besar, kaidah yang agung dari kaidah-kaidah Islam. Bahkan ini adalah pandangan kias yang benar untuk menimbang sebuah amalan atau untuk menimbang amalan-amalan. Min haitsul qabuli wa adam, dari sisi diterima atau tidak diterimanya. Dengan apa diukurnya? Dengan hadis ini, yaitu niat. Wa min haitsu kasratis thawab wa qillatuh, dan termasuk dari sisi banyaknya pahala atau sedikitnya pahala. Itu tergantung niatnya. Niatnya untuk dia seorang, yes, kecil pahalanya. Tapi kalau niatnya adalah untuk ummah, ya pahalanya lebih besar. Ya. Barakallahu fikum. Berarti niat akan mempengaruhi apa? Satu, mempengaruhi diterima atau ditolaknya. Niat ikhlas diterima, niat tidak ikhlas ditolak. Yang kedua, akan bisa merubah sedikit atau pahalanya, sedikit atau banyaknya pahala. Kalau niatnya begini, pahalanya sedikit. Kalau niatnya begini, pahalanya lebih banyak. Berarti bisa mempengaruhi diterima atau tidak diterima. Juga bisa mempengaruhi banyak atau sedikitnya pahala. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yukhbiru anna madar al-a'mali 'ala an-niyyat. Karena Nabi SAW mengkhabarkan dalam hadis ini bahwa lingkupnya perbuatan amalan-amalan itu, lingkupnya tergantung pada niat-niatnya. Fa in kanat an-niyyah salihah, kalau niatnya salihah, niatnya baik, wal amal khalisan, dan amalnya baik, murni untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, fal amalu maqbul, maka amalannya diterima. Wa in kanat ghairu dzalik, dan kalau ternyata tidak demikian, tidak ada niat yang baik dan tidak ikhlas karena Allah, fal amalu mardud, maka amalannya tertolak. Fa inna Allah ta'ala aghna syuraka 'ani syirk, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kaya dari semua sekutu-sekutu. Riwayatkan dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW menyatakan, Allah berfirman, ana, bahwa Allah mengatakan, ana aghna syuraka 'ani syirk. Faman asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah yang paling kaya di antara semua sekutu. Maka siapa yang beribadah menyertakan bersamaku selainku, maka kata Allah, aku tidak butuh. Aku tinggalkan amalannya untuk sekutu-sekutu. Silakan. Allah tidak menerima. Karena Allah paling kaya. Kalau disertakan ini untuk Allah dan juga untuk yang lain, ini untuk Allah dan juga untuk dipuji, ini untuk Allah dan juga karena untuk dunia, maka Allah tidak butuh. Silakan. Ambil untuk dunia, aku tidak butuh. Idhabu ila man kuntum turauna fid dunya. Silakan pergi kalian kepada orang-orang yang kalian ingin dipuji di dunia. Hal tajidu minhum jazaa. Silakan, apakah kalian akan mendapati pahala dari mereka? Ini Allah enggak akan berikan pahala dan Allah enggak akan menerima amalan itu. Silakan minta pahala dari orang-orang yang kamu dulu ingin dipuji oleh mereka. Ambil pahala dari mereka. Tentunya ini pelecehan. Artinya penghinaan pada mereka-mereka yang tidak ikhlas. Yang niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji. Qala, thumma daraba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mathalan. Kalau Nabi memberikan contoh. Dalam bahasa Arab, memberikan contoh itu daraba. Sehingga makna daraba bukan hanya memukul. Daraba memukul. Tetapi kalau daraba mathalan, artinya memberikan contoh. Daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Allah memberikan permisalan bahwasanya kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Baik.
Daraban Nabi SAW. Nabi memberikan masalan. Yuwaddih hadhihi al-qa'idah al-jalilah bil hijrah. Nabi memberikan contoh untuk menjelaskan kaidah yang mulia ini dengan contoh hijrah. Faman hajara min biladi syirik ibtigha'a thawabillah, barang siapa yang hijrah meninggalkan negeri kesyirikan karena mencari pahala dari Allah SWT, wa talaban lil qurbi minan nabi, dan karena menginginkan untuk dekat dengan Nabi SAW, wa ta'allamus syariah, dan karena ingin mencari ilmu syariat, karena ingin belajar, fa hijratuhu fi sabilillah, berarti hijrahnya hijrah yang benar, hijrah yang syar'i, hijrah di jalan Allah. Wallahu yuthibuhu 'alaiha, dan Allah akan memberikan pahalanya. Wa man kanat hijratuhu li gharadin min aghraqid dunya, sedangkan siapa yang hijrahnya karena tujuan dari tujuan-tujuan dunia, falaysa lahu 'alaiha thawab, barang siapa yang hijrahnya bukan karena itu tapi hanya karena tujuan-tujuan dunia, apakah karena bisnisnya di sana lebih mudah atau karena wanita yang akan dinikahinya sudah ada di sana, maka tidak ada baginya pahala. Fa in wa in kanat ila ma'siyah, kalau ternyata kepada maksiat, fa alaihi al-iqab, maka dapatnya justru balasan, azab, karena dia beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala tapi karena makhluk. والنية تميز عبادة عن العادة. Niat akan membedakan ibadah dari adat istiadat kebiasaan. Dibedakan dengan apa? Dengan niat. Si fulan pagi-pagi mandi segar bugar, masya Allah. Si fulan subuh-subuh sudah mandi, masya Allah. Dua-duanya mandi, hampir sama, perbuatannya sama, semuanya sama. Ternyata yang tadi mandi pagi adalah hanya ingin menyegarkan badannya, maka itu bukan ibadah, disebut ada. Tetapi yang subuh tadi mandi karena ingin sholat subuh, karena saya junub, maka saya harus mandi taharahnya, kemudian sholat, maka mandinya dia ibadah. Jadi sama-sama mandi, akan terbedakan. Mandi yang pertama adalah adat saja, kebiasaan sehari-hari. Yang kedua ibadah. Dibedakan dengan apa? Mandinya sama, menyiramkannya sama, bersih-bersihnya sama. Perbedaannya hanya pada niat. Ini tidak ada niat untuk taharah, yang ini ada niat untuk taharah, maka dia adalah ibadah. Man atau mada yumayyiz atau malladhi yumayyiz bainahuma, apa yang membedakan antara keduanya, al-'adah wal ibadah? An-niyah. Berarti an-niyah sudah kita dapatkan berapa fungsi? Pertama, an-niyah membedakan antara al-maqbul dan al-mardud. Kalau niatnya untuk Allah semata, tidak untuk yang lain, makbul, diterima. Kalau ternyata niatnya riya, hanya ingin dipuji, hanya untuk dunia, maka mardud, tertolak. Baik. Sekarang kita dapatkan lagi, ternyata niat juga tumayyiz bainal 'adah wal ibadah. Niat membedakan antara adat dengan ibadah. Juga niat membedakan antara yang mendapatkan pahala al-katsir atau katsirus sawab wa qillatihi, banyaknya pahala, wa qillatihi, atau sedikitnya pahala, juga karena niat. Berarti bin niyah tumayyiz adah
wal ibadah. Bainal 'adah wal ibadah. Wan niyyah aidan tumayiz bainal ibadah al-maqbulah dan ibadah yang ghair maqbulah. Dan 'adah tumayiz baina man lahu thawabul jazil al-katsir wa man laisa lahu thawabul katsir. Lahu thawab lakin qalil. An-niyyah. Sebabnya adalah niyyah. Dia menghilangkan duri di jalan karena melihat anaknya main di depan. Supaya anak saya selamat. Dengan dia menyingkirkan duri di jalan karena melihat kaum muslimin lewat di situ. Supaya mereka semua yang lewat selamat. Mana lebih banyak pahalanya? Yang kedua, tadi hanya mementingkan satu orang saja. Yang kedua, dia mementingkan umat. Padahal perbuatannya sama. Sehingga hati-hati. Niat sangat penting. Karena niscaya amalmu yang sedikit akan jadi banyak karena niat. Amalmu yang sederhana bisa jadi besar karena niat. Sebaliknya, kalau salah, amal besarmu justru tidak bernilai karena salah niat. Amal besarmu akan kecil pahalanya karena salah niat. Sehingga niat itu perlu dipelajari. Semua para ulama menganjurkan, memerintahkan, mengharuskan pelajari niat sebelum yang lain. Sehingga kamu akan lihat di awal bab-bab fiqih dalam kitab para ulama siapapun rata-rata mengawali babnya dengan hadis ini, innamal a'malu binniyah. Dan Imam Syafi'i mengatakan sungguh aku ingin untuk masukkan hadis ini dalam setiap bab dalam kitab fiqih. Bab taharah, innamal a'malu binniyat di awalnya. Babus salah, innamal a'malu binniyah di awalnya. Babul jihad, innamal a'malu binniyah di awalnya. Setiap bab fikih aku awali dengan kalimat innamal a'malu binniyah. Kenapa? Karena semua fikih, bab fikih apapun pasti akan berbicara niat. Salat tidak niat yang benar enggak diterima. Taharah tidak niat yang benar tidak diterima. Seorang junub berjalan pulang ke rumahnya. Kehujanan di jalan. Basah semua dari ujung tubuhnya, kepalanya, sampai kakinya. Apakah sudah suci? Kan dia junub. Kehujanan, basah kuyup, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sudah sah taharahnya dan sudah bersih? Tidak. Kenapa? Enggak ada niat. Atau orang yang junub berjalan lewat jembatan bambu, tiba-tiba jatuh ke air. Tenggelam. Sampai dia ke pinggir sudah basah semuanya. Apakah sah taharahnya? Apakah dia hilang junubnya? Tidak. Kenapa? Niat. Tapi kalau dia dalam keadaan lihat sungai yang jernih, dia masuk dalamnya. Mandi. Dengan niat untuk taharah. Sah taharahnya. Atau ketika hujan. Alhamdulillah. Saya niatkan untuk mandi junub. Sah apa enggak sah? Sah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Anfal, "Yughashshikum nu'as amalatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Apa riwayatnya? Apa sebab nuzulnya? Liyutahhirakum bih. Di antara mereka para mujahidin dalam perang Badar, karena saking mereka tenangnya, Allah turunkan ketenangan mereka, enggak ada rasa takut. Sehingga ketika berhenti jeda-jedanya perang, mereka tidur nyenyak. Dan junub sebagian mereka. Saking nikmatnya tidur mereka. Maka mereka gelisah. Bagaimana saya berjihad fisabilillah dengan sesuatu yang besar. Ibadah jihad itu besar. Darwat sanamil Islam. Tapi dalam keadaan saya tidak suci. Bagaimana? Ini barakallahu fikum. Kegelisahan mereka Allah hilangkan. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Untuk sucikan kalian. Bagaimana kau bisa suci? Karena mereka ketika hujan, alhamdulillah, saya niatkan untuk junub, untuk mandi junub. Tahir mereka, suci mereka. Selesai permasalahan mereka. Atau seperti sahabat yang baru nikah malam pertama kemudian dipanggil. Peranglah.
fisabilillah, maka dia belum sempat mandi junub sudah berangkat jihad fisabilillah. A'azakumullah. Itu keadaan mereka, maka sebagian mereka sempat mandi dengan hujan tadi dan sebagian yang lain dalam keadaan yughassil malaikah, dimandikan oleh malaikat ketika matinya. Sebagaimana Hanzalah tadi, ghasilil malaikah dijulukinya karena dalam keadaan syahid, dalam keadaan dirinya junub. Kembali kepada kitab. Berarti barakallahu fikum, an-niyah aham syai' fil a'mal. Niyah adalah perkara yang sangat penting dalam pengamalan-pengamalan ibadah. Fal ghuslu masalan, mandi misalnya, yuqsad 'anil janabah. Kalau diniatkan untuk junub, fayakunu ibadah, maka mandinya mandi ibadah. Wa yurad lin nadhafah, dan kadang-kadang hanya ditujukan pengen membersihkan badan dan tabarrud. Tabarrud itu menyegarkan badan. Fayakunu 'adah, maka itu adat, bukan ibadah. Walin niyati fi syar'i bahsan. Maka niat dalam syariat dibahas dalam dua bab. Dalam dua pembahasan. Pembahasan pertama, pembahasan akidah tauhid. Dibahas niat. Yaitu al-ikhlas fil amali lillahi wahdah. Yaitu tentang keikhlasan ibadah untuk Allah. Jangan beribadah kecuali untuk Allah. Wa huwal ma'na al-asma, dan itu makna yang paling tinggi. Makna yang paling tinggi. Wa hadza yatahaddats anhu ulama tauhid, dan ini dibahas oleh ulama tauhid dalam kitab tauhid. Wasair wassuluk, dalam masalah akhlak, dalam masalah adab, semua mengajarkan tentang keikhlasan jenis ini. Apa itu? Meniatkan untuk Allah semata, tidak untuk yang lain. Kedua, pembahasan fikih. Tadi pembahasan tauhid. Niat dibahas pula dalam permasalahan fikih untuk apa? Tumayyiz al-ibadat ba'duha an ba'd. Untuk membedakan ibadah yang satu dengan yang lain. Dan juga membedakan antara ibadah dengan adah. Wa hadza yatahaddats anhu al-fuqaha, dan ini dibahas oleh para fuqaha, para ahli fikih. Kamu salat 2 rakaat subuh dengan 2 rakaat qabliyah subuh. Apa yang membedakan keduanya? Sama-sama 2 rakaat, sama-sama Al-Fatihah, sama-sama habis Al-Fatihah baca surat, enggak ada perbedaannya. Mal farq bainahuma illa an-niyah. Enggak ada perbedaan antara keduanya kecuali niat. Yang pertama diniatkan qabliyah, yang kedua diniatkan subuh. Sama-sama 2 rakaat. Demikian pula qabliyah duhur dan ba'diyah duhur. Qabliyah ba'diyah duhur dan qadha qabliyah duhur. Karena Nabi pernah habis duhur atau habis asar salat lagi 2 rakaat. Ketika ditanya salat apa, dijawab, syaghalatni banu fulan. Aku disibukkan oleh tamu banu fulan. Belum sempat salat qabliyah. Berarti dia ngerjakannya setelah, tetapi dia hukumnya qabliyah. Iya kan? Dia ngerjakannya setelah asar atau setelah duhur. Tapi sebenarnya niatnya itu qabliyah. Qadaan. Berarti apa yang membedakannya dengan ba'diyah? Ba'diyah sudah. Dia salat lagi 2 rakaat persis sama. Sama-sama salat sunnah lagi. Iya, tapi beda niat. Yang ini niat ba'diyah, yang ini niat qabliyah yang terlewat. Mengqadha qabliyah yang terlewat. Maka membedakan yang satu dengan yang lain, alladhi yumayyiz baina hadza wa hadza, yang yumayyiz baina hadhihi wa hadhihi adalah an-niyah. Tumayyiz bainahuma. Dibahas di mana itu? Akidah? Bukan. Dibahas di masalah fiqih. Berarti niat dibahas dalam tauhid, dibahas dalam fiqih. Sehingga betul-betul sesuai dengan ucapan Al-Maqdisi rahimahullah, bahwa hadis ini umdah, betul-betul pokok. Umdah artinya pokok atau pondasi. Wa hadza minal ahaditsil jawami', dan ini di antara hadis-hadis yang dijuluki dengan jawami'. Ini jawami'ul kalim.
Dan jawami'ul kalim itu keistimewaan Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Apa hadisnya? U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya utitu jawami'ul kalim. Aku diberi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah kalimat-kalimat yang ringkas tapi bermakna luas. Kalimat yang ringkas tapi bermakna luas. Kalimatnya cuma 2. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Titik. Adapun faman kana hijratuhu ila akhirih, itu contoh. Berarti 2 kaidah ini dibahas dalam semua bab fiqih, dibahas dalam akidah, dalam semua bab berarti. Barakallahu fikum. Hadza min jawami' al-kalim allati yajib al-i'tina biha wa tafhamuha, yang harus dipelajari, diperhatikan dan harus dipelajari. Fal kitabah al-qalilah la tu'tihi haqqahu. Maka catatan yang sedikit sungguh tidak mencukupi untuk menjelaskan kalimat ini tadi. Apa yang sudah kita bahas 1 lembar ini? Enggak mencukupi. Karena luasnya yang terkandung dalam makna hadis innamal a'malu binniyat. Wa qad iftataha bihi al-Imam al-Bukhari rahimahullah sahihahu lidukhuli fi kulli masalah. Imam Bukhari rahimahullah telah membuka dalam kitab sahihnya untuk masuk pada setiap masalah dalam masalah-masalah ilmu, dan setiap bab dari bab-bab ilmu dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Intah, selesai. Baik. Mafhum? Paham? Kalau enggak paham tanyakan. Ada yang tanya? Kalau enggak ada yang tanya berarti paham. Kalau sudah paham saya yang tanya. Tapi jawabnya sebagai PR saja. Apa yang kamu dapati? Faedah-faedah dari hadis ini setelah dijelaskan. Apa saja faedah yang kamu dapatkan? Boleh ambil dari sini, terjemahkan. Boleh dari luar. Boleh dari apa yang menurut kamu itu faedah. Nanti kita lihat apakah itu benar-benar faedah atau bukan. Atau apa yang kamu baca dari kitab lain, terserah. Beberapa ulama bisa mengeluarkan dari satu hadis sekian puluh sampai sekian ratus faedah. Satu hadis dibahas faedahnya sampai sekian banyak. Masya Allah. Sehingga kamu lihat hadis ini beberapa faedah yang kamu dapatkan. Tulis di buku catatan kalian dan setelah kita akan baca. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.